Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniar Inten Safira, NIM 17 10 20 10 85. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara perawatan CVC, yaitu kateter vena sentral, dan cara-cara pengukuran CVC tersebut. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas praktikum evaluasi keperawatan kritis. Baik, kita langsung saja. Pertama yaitu cara-cara perawatan CVC tersebut, yaitu pertama kita langsung masuk ke tahap pra-interaksi. Tahap interaksi yaitu Assalamualaikum. Perkenalkan, saya perawat Vira yang bertugas hari ini di Bangsal Mawar. Di sini saya telah membaca rekam medis pasien. Saya telah menjaga privasi dan meyakinkan klien. Saya telah mencuci tangan, mengeksplorasi perasaan saya, dan mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk perawatan, dan saya siap bertemu dengan pasien. Nah, langsung saja ke tahap orientasi, yaitu Assalamualaikum. Perkenalkan, Ibu, saya perawat Vira yang bertugas hari ini dari jam 8 sampai jam 12 siang nanti. Benar, ini ya Ibu dengan Ibu Fitri. Alamatnya Pundung, tanggal lahir 21 Oktober 1992 ya Bu ya. Nah, Ibu bagaimana Bu perasaannya hari ini? Apa yang Ibu rasakan selama dalam perawatan ini? Apakah ada keluhan Bu? Nah, baik. Ibu, di sini saya akan melakukan perawatan CVC, yaitu kateter vena sentral yang tujuannya untuk mencegah bloodstream infeksi dan mengobservasi kepatenan CVC Ibu tersebut ya Bu ya. Di sini tindakan yang akan saya lakukan, tindakan perawatan yang saya akan lakukan yaitu sekitar 10-15 menit. Nah, Ibu, sebelum kita memulai, apa ada yang ingin ditanyakan? Baik Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum kita memulainya, kita berdoa dulu dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tenang saja, semua privasi akan saya jaga kecuali untuk kepentingan hukum dan untuk kepentingan medis. Ibu, saya persiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Yaitu tutup privasi, yaitu tutup horden. Di sini kita masuk tahap kerja, yaitu kita menggunakan sarung tangan. Kita gunakan sarung tangan. Sebelum menggunakan sarung tangan ini, saya telah mencuci tangan saya ya. Nah, sekarang saya telah memakai sarung tangan. Nah, kemudian kita mengatur posisi pasien. Setelah itu kita mengatur posisi pasien bagaimana pasien merasa nyaman, dan kita juga dalam memberikan tindakan itu merasa posisi pasien tersebut nyaman. Nah, selanjutnya yaitu kita pasang perlak. Kita memasang perlak dan mengalas di bawah tempat insersi. Ada perlak, kita memasangnya di bawah untuk pengalas di bawah insersi yang tindakan yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya yaitu kita memulai membuka balutan CVC tersebut, yaitu kateter vena sentral. Nah, setelah membukanya, kita mengobservasi kepatenan CVC tersebut. Dan selanjutnya yaitu kita mengobservasi tanda-tanda infeksi tempat insersi. Kita mengobservasi, melihat apakah ada kemerahan, apakah adanya
apakah adanya pus atau nanah. Nah, kemudian apabila tidak ada dan apabila ada, kita itu membersihkan pus tersebut, dan jika tidak ada, kita lanjut, yaitu kemudian kita mengoleskan daerah insersi dengan NaCl 0,9%. Setelah kita mengoleskan daerah insersi dengan NaCl, kita lanjut membersihkan daerah insersi dengan kasa kering. Kita bersihkan dengan kasa kering. Kemudian setelah kita bersihkan daerah insersi tersebut tadi, kita mengoleskan antibiotik salv ke insersi. Mengoleskan antibiotik yaitu untuk mencegah adanya infeksi. Nah, selanjutnya yaitu kita setelah mengoleskan antibiotik tersebut, kita menutup insersi dengan kasa. Selanjutnya kita melakukan fiksasi tersebut. Kita lakukan fiksasi secara rapi untuk menutup insersi tersebut. Nah, setelah kita melakukan fiksasi, kita bereskan alat yang telah kita gunakan tadi untuk melakukan perawatan kateter vena sentral tersebut. Nah, setelah kita membereskan alat, kita masuk ke tahap terminasi. Ibu, bagaimana Bu perasaannya setelah saya melakukan perawatan kateter vena sentral tadi, Bu? Bagaimana, apakah yang Ibu rasakan? Perasaan saya baik-baik saja, Sus. Nah, baik. Setelah itu, jadi Ibu, tadi saya sudah melakukan perawatan kateter vena sentral pada Ibu. Nah, tadi tidak adanya pus pada insersi tersebut. Nah, kemudian Ibu, sebelum kita mengakhiri, apa yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, nanti saya akan kesini lagi untuk memberikan obat pada Ibu pada jam 12 siang nanti, atau perawat lain yang akan kesini untuk memberikan obat tersebut, ya Bu ya. Nah, mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya permisi dulu ya Ibu ya. Saya akan kembali ke nursing station. Apabila ada yang dibutuhkan, Ibu panggil saja perawat di ruang nursing station. Kemudian kita membuka sarung tangan. Kemudian kita mencuci tangan dan kita melakukan dokumentasi. Dokumentasi dari hasil perawatan yang kita lakukan terhadap pasien kateter vena sentral tersebut, yang dipasangkan kateter vena sentral tersebut, yaitu hasilnya di mana ada subjektifnya, yaitu pasien merasakan nyeri, dan kemudian pada observasinya yaitu masih terpasang kateter vena sentral dan tidak terdapat push, dan tidak ada juga tanda kemarahan pada pemasangan kateter vena sentral tersebut. Asesmennya yaitu pasien yang terdiagnosa resiko infeksi telah teratasi sebagian, dan kemudian planningnya yaitu akan diberikan obat antibiotik kembali pada jam 12 siang nanti. Jadi seperti itu hasil dokumentasinya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran central venous pressure, yaitu tekanan yang sentral secara langsung merefleksikan tekanan pada atrium kanan, secara tidak langsung menggambarkan beban awal jantung kanan atau tekanan ventrikal kanan pada akhir diastol. Menurut Gardner dan Walsh, nilai normal tekanan vena sentral adalah 3-8 cmH2O
atau 2-6 mmHg. Sementara menurut Sutanto yaitu 2004 nilai normal CVP adalah 4-10 mmHg. Cara pengukurannya yaitu secara inovatif dapat dilakukan dengan cara mengukur tekanan vena jugularis. Secara invasif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu, memasang kateter CVP yang ditempatkan pada vena cava superior atau antrium kanan. Teknik pengukuran menggunakan manometer air atau transducer. Yang kedua yaitu melalui bagian proksimal kateter arteri pulmonalis. Pengukuran ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan sistem transducer. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke tahap prainteraksi. Perkenalkan, saya Pratfira yang bertugas hari ini dari jam 8 sampai jam 12 siang. Saya telah membaca rekam medis atas nama Nyonya Y, umur 32 tahun, alamat Pundung, tanggal lahir 22 Oktober 1992. Di sini saya telah mencuci tangan, mengeksplorasi perasaan saya telah mempersiapkan alat, menciptakan lingkungan yang aman bagi klien, privasi akan saya jaga, semua setelah saya persiapkan, saya siap bertemu dengan pasien. Langsung masuk tahap orientasi, yaitu Assalamualaikum Ibu, ini dengan Ibu Fitri ya. Perkenalkan, saya Perawat Fira yang bertugas hari ini dari jam 8 sampai jam 12 siang. Saya lihat gelangnya dulu ya Bu ya. Oh benar ya, Ibu Fitri, alamat Pundung, umur 32 tahun. Ibu, bagaimana Bu perasaannya hari ini? Apa ada keluhan yang dirasakan Bu? Atau bagaimana Bu? Baik, tidak ada ya Bu ya. Nah, Ibu, di sini saya akan melakukan pengukuran CVP, yaitu Central Venous Pressure. Nah, tujuan dari tindakan ini tersebut yaitu untuk menentukan status volume pasien dan kebutuhan cairan dan untuk memberikan tamponade, yaitu di sini waktu yang saya butuhkan untuk melakukan pengukuran ini yaitu 10 sampai 20 menit ya Bu ya. Nah, Ibu, sebelum kita memulainya, apa ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik, jika tidak ada, kita langsung mulai saja. Kita berdoa dulu dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik, saya persiapkan dulu ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap kerja pengukuran CVC. Pertama, yaitu kita memberitahukan kepada pasien bahwa akan memulai perhitungan CVP. Ibu, sekarang saya akan memulai ya Bu ya untuk melakukan perhitungan CVP kepada Ibu ya Bu ya. Selanjutnya kita memposisikan posisi pasien. Kita melakukan Ibu, saya akan memposisikan Ibu dulu ya Bu ya terlebih dahulu untuk merasa nyaman, untuk posisi yang nyaman. Selanjutnya yaitu kita melakukan atau menentukan zero point, yaitu dengan cara menentukan titikan pada interkosta 4, kemudian ditarik ke arah pertengahan aksila. Nah, kita lakukan yaitu kita mulai menentukan titikan pada interkosta 4 pada Ibu ya. Ibu permisi ya Bu ya. Saya akan melakukan menentukan titikan pada interkosta 4, kemudian ditarik ke arah pertengahan aksila. Kemudian yaitu tindakan selanjutnya itu leveling, yaitu sejajarkan letak jantung atau antrium kanan dengan skala pengukur manometer. Catat 0 point pada angka. Nah, selanjutnya yaitu kita mengklaim semua saluran ke pasien, saluran obat, cairan, dan saluran pengukuran CVP. Tindakan selanjutnya yaitu kita mengalirkan NaCl ke selang manometer hingga titik di atas nilai normal CVP,
yaitu di atas 10. Kemudian kita mengalirkan NaCl dan manometer ke CVC pasien. Ibu, permisi ya Bu, saya klaim saluran pengukuran CVC Ibu dulu ya Bu ya. Nah, seperti itu kita memberitahukan kepada pasien. Selanjutnya yaitu kita menentukan nilai CVP dengan memperhatikan undulasi pada manometer. Selanjutnya kita melakukan tindakan yaitu menghitung hasil CVP. Kita hitung hasil CVP yang telah kita ukur. Kemudian yaitu kita mengklaim kembali saluran perhitungan CVP dan membuka klaim saluran maintenance. Setelah kita lakukan itu, kemudian kita membereskan alat. Kita membereskan dan merapikan alat. Nah, selanjutnya kita memberitahu pasien bahwa tindakan sudah selesai dilakukan. Ibu, permisi ya Bu ya, semua tindakan sudah saya lakukan. Bagaimana Ibu perasaannya setelah saya melakukan tindakan tersebut? Oh, seperti itu ya Bu ya. Nah, Ibu, jadi semua tindakan telah saya lakukan. Jadi hari ini kita melakukan pengukuran CVP pada Ibu. Nanti pada jam 12 siang nanti saya akan datang ke sini lagi untuk memberikan makanan kepada Ibu, dan nanti pada hari Kamis pada jam 12 siang nanti saya akan melakukan pengukuran lagi ya Bu ya kepada Ibu. Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan, apa yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya Bu ya. Nah, baik, jika tidak ada, kita akhiri semua kegiatan kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya permisi dulu ya Bu ya ke nursing station. Assalamualaikum. Nah, setelah kita mengakhiri kegiatan kita dan kembali ke nursing station, kita melakukan dokumentasi hasil yang telah kita melakukan pengukuran CVP tersebut, yaitu hasilnya yaitu swabnya ada S, yaitu pasien mengatakan perasaannya baik-baik dan tidak ada keluhan. Kemudian objektifnya yaitu masih terpasang CVP. Hasil pengukuran CVP tersebut yaitu adalah 6 mmHg, dan asesmennya yaitu pasien dengan diagnosa keperawatan risiko infeksi teratasi sebagian, dan planningnya yaitu kita selanjutnya akan melakukan pengukuran CVP pada hari Kamis jam 12 siang. Seperti itu hasil dokumentasi yang saya buat. Saya akhiri kegiatan ini tersebut. Inilah video saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.